Baik, selamat siang adik-adik semuanya. Bertemu kembali secara virtual. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh di pengantar akuntansi lanjutan. Ya. Dan agenda kita hari ini seperti biasa, yaitu kita mulai dengan pretest. Ya. Saya kira soalnya ada 4, jadi saya kira cukup 10 menit. Ya. 5 atau 10 menit. Saya kasih 10 menit supaya hasilnya maksimal. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pretestnya tentu saja. Dan setelah itu saya persilakan kelompok 6 untuk membahas sesi yang ke-6A ya, mengenai penyesuaian data dengan menggunakan metode perpetual. Oke. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk agenda pertama kita akan mulai dengan kuis ya. Saya akan sampaikan linknya sekarang di kolom chat seperti biasa ya. Oke. Seharusnya adik sekarang sudah terima linknya. Kalau ada kendala teknis mohon disampaikan. Selamat mengerjakan. Kita bahas nomor 1. Siapa yang bersedia nomor 1? Siapa? Dek Erika? Ya, Pak. Oke, gimana Dek? Kalau menurut saya nomor 1 itu jawabannya yang D, yaitu paling bawah itu penghitungan fisik Terakhir. persediaan dalam metode perpetual dimaksudkan untuk menyesuaikan saldo persediaan dalam hal ada persediaan yang hilang di gudang atau rusak sehingga tidak layak untuk dijual. Oke. Ya, jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai stock of name ya. Apa istilahnya itu? Penghitungan secara fisik persediaan di gudang ya. Dan metode fisik, penghitungan secara fisik itu sangat identik dengan metode periodik, ya, metode pencatatan persediaan dengan periodik, metode periodik. Makanya disebut juga dengan metode fisik. Ya. Untuk metode periodik, ya, itu penghitungan secara fisik persediaan di gudang itu ditujukan untuk mengetahui jumlah persediaan yang tersisa di gudang ya pada akhir periode untuk nanti menentukan nilai dari persediaan yang harus disajikan di laporan posisi keuangan ya. Nah, untuk metode perpetual ya penghitungan fisik ini biasanya lebih disebabkan karena untuk melakukan penyesuaian, ya, untuk memastikan berapa sesungguhnya nilai persediaan yang tersisa, yang tersedia untuk siap untuk dijual, gitu ya. Mungkin saja secara catatan akuntansi nilai persediaan adalah katakanlah 1 juta, gitu ya. Tetapi mungkin apa istilahnya? Mungkin karena beberapa hari yang lalu ada banjir misalkan, perusahaan ingin memastikan apakah persediaan yang ada di gudang itu terdampak atau tidak dari bencana banjir itu, gitu ya. Nah, kalau misalkan terdampak, bisa jadi persediaan itu sudah tidak layak untuk dijual, ya, sehingga nilainya yang disajikan di laporan posisi keuangan seharusnya bukan 1 juta, tetapi lebih rendah dari itu, akibat dari dampak dari yang ditimbulkan dari banjir tadi itu, gitu ya. Contohnya seperti itu. Atau mungkin ada musibah, ada barang yang hilang, dicuri atau apa ya, itu juga bisa membuat perusahaan untuk memutuskan melakukan penghitungan fisik untuk memastikan apakah perlu disesuaikan gitu ya persediaannya. Jadi seperti itu. Jadi penghitungan secara fisik tetap juga dibutuhkan ya di dua metode ini, tetapi apa istilahnya benang merahnya terlihat lebih jelas ya. Kalau metode perpetual tanpa penghitungan fisik kita sudah bisa melakukan penelusuran ya berapa bagaimana persediaan itu berubah ya akibat pembelian atau penjualan dan berapa saldo akhirnya berdasarkan catatan akuntansinya ya. Perhitungan fisik tetap
mungkin diperlukan dalam kasus-kasus seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Kalau metode periodik, ya, karena setiap pembelian dan penjualan tidak melibatkan akun persediaan, maka akan sangat sulit untuk menentukan berapa persediaan akhirnya, ya, atau persediaan yang tersisa atau tersedia siap untuk dijual per tanggal itu, sehingga perlu dilakukan penghitungan fisik, gitu ya. Jadi di sana apa istilahnya itu, nature atau sifat dari penghitungan fisik untuk dua metode yang tadi saya sebutkan, ya. Oke, itu soal nomor 1, saya kira adik paham semuanya. Ya, sekarang kita lanjut pembahasan nomor 2. Ayo, siapa yang mau? Tadi Dek Erika sudah, siapa yang mau? Izin menjawab, Pak. Iya, boleh. Siapa? Trisha, ya. Silakan, Dek Trisha. Jadi, menurut saya, jawabannya itu ada di asuransi dibayar di muka itu harus disesuaikan pada akhir periode dengan cara mengkreditnya sebesar beban asuransi pada periode tersebut. Ini, ya. Oke. Yang mirip ada yang nomor 2 nih, opsi keduanya. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa jawabannya opsi ketiga ini? Gimana, Dek? Dek Trisha? Bagaimana, Pak? Tadi tidak Kenapa? terdengar. Ya, kenapa yang dipilih yang opsi yang ketiga ini dengan cara mengkredit mencatatnya di sisi kredit, ya, sebesar beban asuransi, bukan dicatatnya di sisi debit penyesuaiannya. Karena asuransi dibayar di muka tuh akun normalnya di debit. Oke, jadi ketika terjadinya transaksi pembayaran secara sekaligus di depan, di awal, itu sudah diakui sebagai asuransi dibayar di muka dan itu dicatatnya di debit. Ya, betul ya. Jadi di neraca saldonya pun juga sebelum penyesuaian juga saldonya debit. Ya. Dan mengingat itu adalah pembayaran secara keseluruhan sekaligus, jadi lebih dari satu periode akuntansi yang terlibat di dalamnya. Ya. Sedangkan pada akhir periode kita harus mengakui berapa yang merupakan asuransi dibayar di muka dan berapa yang sudah menjadi beban pada satu periode itu, gitu ya. Sehingga penyesuaian adalah pengakuan beban asuransi di debit, di sisi kreditnya adalah asuransi dibayar di muka, gitu ya. Oke, jadi adik sudah paham ya. Nomor 3, ayo siapa yang mau nomor 3? Siapa? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan siapa ya? Dea ya, silakan Dea. Iya, menurut saya nomor 3 yang benar itu yang perlengkapan kantor disesuaikan dengan mendebit akun beban perlengkapan kantor dan mengkredit perlengkapan kantor. Yang ini. Ya, yang Oke. ketiga. Ya, bisa diuraikan alasannya? Mengapa bukan yang pertama mungkin? Karena kalau akun perlengkapan itu jumlahnya bisa berkurang karena dia digunakan gitu. Kalau misalnya yang depresiasi itu cuman digunakan buat peralatan bukan perlengkapan. Oke, jadi memang sifat dari perlengkapan itu adalah habis pakai, ya. Misalkan kertas ya untuk dicetak ya, di print. Jadi misalkan tadinya ada 10 rem, kemudian di akhir periode tersisa misalkan setengahnya 5 rem, gitu ya. Jadi yang dikredit dicatat di sisi kreditnya langsung dicatat sebagai perlengkapan kantor, gitu ya. Jadi langsung berkurang dia sebesar setengahnya. Berbeda dengan peralatan atau kendaraan, gitu ya. Fisiknya tidak berkurang, gitu ya, tetapi ada faktor tingkat keusangan di sana, gitu ya, karena pemakaian, sehingga terdepresiasi nilainya, gitu ya. Makanya sana ada akumulasi depresiasi. Nah, itu yang membedakan antara peralatan atau mobil atau kendaraan ya dengan perlengkapan yang habis pakai ini, gitu ya. Karena secara fisik perlengkapan itu habis pakai, tinta, kertas semacam itu ya. Itu bisa langsung dikurangkan
ya. Jadi mengkredit akun perlengkapan itu tanpa membuat akun yang namanya akumulasi depresiasi. Ya, jadi adik sudah paham. Dari sini saya bisa melihat apakah adik-adik sudah paham atau masih bingung ya. Jadi yang sudah dapat nilai 100, saya bisa menduga adik sudah sangat paham. Yang belum mungkin kurang hati-hati ya. Oke, nanti pada waktu ujian nanti lebih pelan-pelan mencerna maksud soalnya. Ya, soal yang nomor 4, yang terakhir. Siapa yang bersedia? Izin menjawab, Pak. Wah, rebutan siapa ini? Belum muncul namanya. Pramesti sama Mita, siapa aja boleh? Silakan, siapa aja? Saya menjawab, Pak, ya. Boleh, siapa ini? Yang mana ini? Siapa ini? Pramesti. Pramesti, ya silakan, Dek. Jadi nomor 4 jawabannya itu yang ketiga. Yang ketiga. Ya, alasannya itu harga kendaraannya dibeli sebesar 120 juta. Maaf, suaranya muncul tenggelam gitu. Bisa diperjelas? Sudah, Pak, sudah. Ya, silakan. Ya, sudah jelas. Jadi kendaraannya dibeli, cara menghitung besarnya penyusutannya itu harganya itu sebesar 120 juta dikurangi dengan nilai residu sebesar 20 juta dibagi dengan umur ekonomis. Jadi 120 juta dikurangi 20 juta, 100 juta dibagi 5 tahun, artinya besarnya per tahun itu 20 juta. Nah, karena kendaraannya dibeli pada pertengahan tahun, maka besarnya penyusutan itu hanya setengah dikali 20 juta itu sebesar 10 juta. Jadi jurnal penyesuaiannya itu beban penyusutan kendaraan 10 juta di debit pada akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 10 juta. Oke, iya luar biasa ya. Jadi jawabannya yang opsi ketiga ini ya. Jadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah nilainya, nah ini hati-hati ya. Di sini kata kuncinya adalah diperoleh pada pertengahan tahun 2020. Jadi pada akhir periode 2020 pemakaiannya cuma setengah tahun ya. Jadi ditentukan dulu berapa penyusutan per tahunnya, tadi sudah disampaikan berapa nilai perolehannya, harga perolehannya 120 juta, dikurangi dengan nilai residunya 20 juta, jadi 100 juta. Ya, kemudian dibagi umur ekonomisnya 5 tahun. 100 dibagi 5 adalah 20 juta per tahun. Itu baru per tahun. Sedangkan pengakuannya sekarang ini adalah penyesuaiannya di sini adalah penyesuaian untuk setengah periode, ya, setengah tahun. Jadi setengah dari 20 juta adalah 10 juta nilainya, ya. Nilai penyusutan kendaraan ini. Oke, jadi sudah sangat-sangat paham, ya. Ya, pretest sudah kita bahas. Saya kira adik-adik sudah siap untuk UTS ya. Mudah-mudahan ya. Dan sekarang saya akan sambut kelompok 6. Saya undang kelompok 6. Semoga semuanya hadir hari ini. Silahkan dipaparkan ya dari mana adik bisa mendapatkan angka-angka itu ya. Atau akun dan angka yang adik sajikan di tugas ini, di file ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini tentang penyesuaian dengan metode pervisual. Ya, saya persilakan waktu dan tempat secara online. Saya persilakan adik-adik kelompok 6. Baik, Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi di sini kami kelompok 6 akan membahas mengenai penyesuaian dari perusahaan dagang dengan metode perpetual. Jadi pada halaman 52 sudah ada transaksi-transaksi yang harus disesuaikan. Yang pertama yaitu hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp397.038. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Jadi di sini kita lihat dulu daftar saldo sebelum penyesuaian pada persediaan barang dagang. Nah, di slide juga sudah ada yaitu sebesar Rp409.038, sedangkan dikatakan bahwa saat dihitung fisik persediaan yang tersisa yaitu sebesar Rp397.000, selisih sebesar Rp12.000. Nah, jadi
kita harus mencatat kepada jurnal penyesuaian, di mana yang akan berimplikasi pada turunnya nilai persediaan barang dagangan dan naiknya beban pokok penjualan. Jadi, jurnal yang ditulis adalah beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 12.000. Sekian, Bapak. Oke, jadi pemaparannya sudah sangat-sangat jelas ya. Untuk adik-adik yang lain, kalau ada perbedaan, nggak mungkin ya karena sudah disampaikan ya. Jadi apa istilahnya? Pemahamannya adalah bahwa kalau ada soal seperti ini, lagi-lagi adik harus trace back ke belakang ya. Karena ini adalah membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun, maka daftar saldo sebelum penyesuaian adalah sumber informasinya ya. Nah, di sini ada akun persediaan barang dagang ya, saldonya Rp409.038 yang ini ya, baris ketiga ini. Nah, dari angka tersebut kemudian ada informasi hasil perhitungan fisik, nilai persediaan seharusnya lebih rendah dari ini, yaitu 397.038 ya. Dan perbedaannya itu adalah ada penurunan sebesar 12.000. Nah, gimana caranya menurunkan nilai persediaan sebesar 12.000? Nah, tadi sudah disampaikan ya, karena persediaan barang dagang ini saldonya debit, untuk menguranginya berarti dia harus di kredit gitu ya, ditaruh di sisi kredit. Nah, ini untuk mengurangi nilainya. Jadi di kredit persediaan barang dagang 12.000 ya. Nah, akun temennya apa? Nah, yang harus di debit apa? Di sana sudah dituntun ya. Katanya nanti dibuatkan akun atau dimasukkan ke akun beban pokok penjualan ya di sisi debit. Oke, itu ya. Oke, silakan lanjut nomor 2. Baik, penyesuaian yang kedua, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun, yang dimulai sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020. Jadi dilihat pada daftar saldo sebelum penyesuaian pada akun asuransi dibayar di muka sebesar 11.250 yang diketahui premi asuransi kebakaran toko itu masa jangka waktunya selama 3 tahun. Jadi dihitung 11.250 dibagi 3 didapatkan hasil 3.750. Jadi dicantumkan pada jurnal penyesuaian beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3.750 rupiah. Oke, iya, ini juga pretest yang tadi kita bahas ya, mengenai asuransi dibayar di muka. Nah, di sini di daftar saldo sebelum penyesuaian sudah tertera akun asuransi dibayar di muka dengan saldo debit berapa ini? 11.250 ya. Dan ada penjelasan sana 11.250 ini nilai ini adalah nilai untuk 3 periode ya, 3 tahun. Nah, sedangkan sekarang kita menyesuaikan di tahun 2018 yaitu baru 1 tahun ya. Jadi berapakah saldo dari asuransi dibayar muka seharusnya? Nah, ini 11.250 inilah untuk 3 tahun ya. Nah, asuransi dibayar di muka ini berarti apa ini? Hak kita untuk menggunakan asuransi selama 3 tahun gitu ya. Nah, ketika waktu sudah berlalu selama 1 tahun, maka asuransi dibayar muka ini sisanya harusnya lagi 2 tahun saja nilainya ya, bukan 3 tahun. Nah, yang 1 tahun 1 tahun waktu berlalu itu sudah menjadi beban asuransi gitu ya. Nah, kita lihat sini bagaimana kelompok 6 menyesuaikannya. Kemudian ini. Nah, jadi 3 tahun sebentar, ini ya. 11.250 dibagi 3 tahun, berapa tadi hasilnya? 3.750 ya. Nah, 3.750 setahun ya. Nah, itu adalah merupakan bebannya ya. Beban asuransi yang sudah menjadi beban selama tahun 2018 adalah 3.750 gitu ya. Nah, sisanya berapa ini? Saya enggak hitung. Sisanya berarti 11.250 dikurangi 3.750 ya, sekian ya. Itu adalah saldo akhir dari asuransi dibayar di muka gitu ya. Nanti setelah dibuatkan daftar saldo setelah penyesuaian nanti akan kita tahu berapa saldo asuransi dibayar di muka setelah dia dikurangi 3.750 ini ya, di kredit asuransi dibayar di muka 3.750.
Oke, luar biasa kelompok 6. Sekarang lanjut ke nomor 3. Selanjutnya yang nomor 3, di sini ditulis hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar Rp1.500. Pada daftar saldo sebelum penyesuaian, pada akun perlengkapan toko saldo akhirnya itu 8.400. Jadi pada jurnal penyesuaian dituliskan beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar Rp6.900. Oke. Iya. Jadi mirip dengan dengan soal sebelumnya itu ya. Bahwa kita lihat di sini perlengkapan ya. Saldo akhirnya sebelum penyesuaian adalah 8.400 gitu ya. Kemudian ada penghitungan fisik. Nah, seharusnya nilainya bukan 8.400 tetapi nilainya adalah 1.500. Betul ya? Nilainya 1.500. Jadi berapa harus diturunkan nilainya? 8.400 dikurangi 1.500 jadinya mana dia? Ini ya, 6.900 ya. Jadi akun perlengkapan toko, kita tadi juga menyinggung tentang perlengkapan ya, barang habis pakai ya. Nah, itu langsung ditaruh di sisi kredit ya, dikurangkan langsung sebesar 6.900 supaya nanti nilainya bukan lagi 8.400 tapi akan menjadi 1.500. Paham ya? Nah, kemudian ada pengakuan beban perlengkapan toko juga sebesar 6.900. Ya, saya kira jelas ya. Oke, kalau ada yang belum paham nanti atau saya salah menyampaikan informasinya mohon diinterupsi ya. Oke, silakan langsung lanjut nomor 4. Untuk penyesuaian nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2017 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 10.600. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Jadi untuk menentukan besarnya depresiasi yaitu dengan cara peralatan toko dibeli, besarnya peralatan toko dicatat sebelum penyesuaian pada neraca saldo 31 Desember yaitu sebesar 313.000 dikurangi dengan nilai sisanya sebesar 10.600 yaitu dibagi masa estimasi sebesar seumur 8 tahun. Maka didapat besarnya nilai penyusutan per tahun itu sebesar 37.800. Untuk menghitung penyusutan di akhir tahun 2018, jadi kita hanya menghitung 1 tahun saja, maka jurnalnya beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi peralatan toko sebesar 37.800. Iya, oke, sudah sangat clear ya. Nah, di sini juga sudah ada di sini 37.800 periode sebelumnya ya, ada pengakuan penyusutan. Dan ini menunjukkan baru 1 tahun ya penyusutannya. Dan nanti terakumulasi ditambah lagi 37.800 ya di sini nilainya. Oke, jadi seperti yang dipaparkan tadi, itu ya, cara menentukan nilai penyusutan peralatan tokonya adalah dengan cara ini ya, nilai perolehannya, harga perolehan dari peralatan toko 313.000 dikurangi dengan nilai sisanya 10.600 dan dibagi dengan umurnya ya, estimasi umurnya 8 tahun. Nah, itu ya. Nah, didapatlah 37.800. Dan ini diperoleh tanggal 1 Januari 2017 ya. Dan ini berarti penyusutan di tahun 2017 ya. Dan sekarang kita menghitung penyusutan di tahun 2018 ya dengan angka yang sama 37.800 di tahun 2018. Nah, nanti akumulasi depresiasinya akan meningkat dari 37.800 menjadi 37.800 dikali 2 gitu ya, karena sudah 2 tahun berlalunya waktu. Oke, saya kira ini juga sudah jelas, adik-adik bisa dengan mudah memahaminya ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke nomor 5. Ya, silahkan kelompok 6. Baik, penyesuaian yang kelima yaitu peralatan Ya, kantor. suaranya mohon dinaikkan lagi volumenya. Sudah terdengar, Pak? Oh, sudah. Ya. Baik, jadi penyesuaian kelima,
peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2016 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Jadi di sini karena tidak ada nilai sisa, maka kita bisa langsung menghitung peralatan kantor dibagi dengan estimasi masa pakainya yaitu 4 tahun. Pada daftar saldo sebelum penyesuaian diketahui peralatan kantor bernilai Rp120.000. Jadi itu tinggal dibagi dengan masa estimasi, maksud saya masa pakainya yaitu 4 tahun. Atau di sini kami hitung per bulannya menjadi 48 bulan, didapatkan 120 dibagi 48, Rp2.500. Jadi besarnya penyusutan dalam 1 bulan yaitu sebesar 2.500. Sekarang untuk menghitung penyusutannya, kami mengasumsikan bahwa untuk penyusutan dari 1 September 2016 sampai dengan akhir tahun 2017 sudah disusutkan. Yang bisa dilihat pada daftar saldo sebelum penyesuaian terhitung sudah tercatat sebesar 40.000. Kalau jadi sampai dari 1 September sampai Desember 2017 ada 16 bulan. Jika dikali 2.500 menghasilkan 40.000. Jadi asumsi kami tadi sudah terbukti benar dan pada pencatatan kali ini kita hanya perlu mencari penyusutan selama 1 tahun atau 12 bulan. Jadi 2.500 dikalikan 12 sehingga didapatkan penyusutan untuk periode kali ini hanya sebesar 30.000. Dan pada jurnal penyesuaian ditulis beban depresiasi peralatan kantor pada debit sejumlah 30.000 dan pada kredit akumulasi depresiasi peralatan kantor senilai 30.000. Oke, jadi pemaparannya sudah sangat jelas ya. Tapi mohon dicek bersama ya tadi perhitungannya ya. Jadi untuk peralatan kantor kita lihat di sini mana dia 120.000 ya. 120.000 dibagi 4 tahun. Berarti berapa per tahunnya? Dibagi 4, berarti 30.000 ya. Penyusutan perlengkapan kantor per tahunnya adalah 30.000. Dan karena ini tahun 2018, full 1 tahun, jadi langsung saja beban depresiasi peralatan kantor 30.000, pada akumulasi depresiasi peralatan kantor juga 30.000 ya. Nah, tadi pemaparannya sangat lengkap karena menjelaskan lagi di sini dari mana dapat 40.000-nya ini ya. 40.000 ini adalah akumulasi depresiasi ya. Jadi terakumulasi dia. Disebutkan di sini mana dia? Diperoleh atau dibeli 1 September 2016. Jadi untuk tahun 2016 dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember berapa bulan tuh? September, Oktober, November, Desember. 4 bulan ya. Nah, nanti dihitung depresiasi selama 4 bulan ya. Per tahunnya adalah 30.000, 4 bulannya berapa? Nah, dihitung. Nah, itu tahun 2016 ya. Nah, tahun 2017 full dia 12 bulan. 30.000 ya. Jadi 10.000 di tahun 2016 ditambah dengan 2017 30.000 gitu ya. Akumulasi depresiasinya ini. Ya. Di tahun 2018 full 1 tahun depresiasinya 30.000 juga. Nah, gitu ya tadi kelompok 6 memaparkannya dengan cara seperti itu. Iya, sudah sangat jelas ya, bagus sekali pemaparannya. Silakan nomor 6. Baik, lanjutkan ke yang nomor 6. Pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Jadi kita perlu menghitung gaji dari masing-masing staf, yaitu staf penjualan dan juga staf administrasi yang bekerja selama 4 hari. Dihitung dengan cara untuk gaji staf penjualan, 6 orang staf dikali gaji per harinya, yaitu 50, dikali masa kerjanya selama 4 hari. Didapatkan total gaji selama 4 hari untuk staf penjualan, yaitu 1.200. Dan untuk staf administrasi ada 4 orang staf, dikali 50 gaji per harinya, dikali masa kerjanya selama 4 hari itu. Jadi didapatkan 800.
Pada jurnal penyesuaian dituliskan beban gaji penjualan pada sisi debit sebesar 1.200, beban gaji administrasi sebesar 800 pada sisi debit, dan juga utang gaji pada sisi kredit sebesar 2.000. Jadi ini adalah ada penambahan, ada pengakuan tambahan beban gaji bagian penjualan dan administrasi untuk 4 hari itu ya. Betul ya, 28 sampai 31 Desember. Dan upahnya, saya kira lebih tepat upah ya, bukan gaji ya. Upah karyawan per harinya adalah Rp50 per hari. Oke. Saya nggak hitung detailnya, cuma 50 dikali sekian gitu ya. Oke, karyawannya 6 orang penjualan, 4 orang administrasi. Ya, saya asumsikan angkanya betul. Kalau ya kelompok lain, angkanya ada perbedaan? Yang saya perhatikan adalah pengakuan akun-akunnya, beban gaji penjualan, administrasi, ya, pada utang gaji, saya kira itu sudah betul. Nah, angkanya mohon dibantu dicek. Kalau sama, berarti asumsinya betul. Apakah ada perbedaan dari kelompok lain? Perhitungannya untuk Pak hari ini? Sama ya? Sama, Pak. Iya. Oke, sip, terima kasih. Sip, terima kasih konfirmasinya ya. Jadi sangat membantu saya untuk mempercepat ininya penilaiannya. Jadi 1.200 dan 800 masing-masing untuk penjualan dan administrasi. Ya. Lanjut nomor 7. Ayo dikit lagi. Untuk yang nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2019. Total tagihan sebesar Rp1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Untuk itu harus dihitung yang pemakaian toko dan pemakaian kantor. Untuk pemakaian toko sebesar 75% didapatkan dengan cara 1.820 dikalikan dengan 75% mendapatkan hasil Rp1.365. Lalu yang untuk pemakaian kantor 25% dikalikan dengan 1.820 mendapatkan hasil sebesar Rp455. Jadi di jurnal penyesuaian dituliskan beban listrik, air, telepon pada toko itu sebesar 1.365 di debit, dan beban listrik, air, telepon kantor sebesar 455 di debit, dan beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820 di kredit. Sekian. Oke, luar biasa ya. Jadi penjelasannya sudah sangat-sangat detail. Ini ada penyesuaian berupa pengakuan beban listrik, air, telepon yang terutang ya, yang masih harus dibayar ya. Jadi ada tagihan untuk bulan Desember totalnya sebesar 1.820 ya. Dan ini adalah total pemakaian listrik, air, telepon di toko maupun di kantor ya. Dan kemudian di situ ada pengalokasian biaya bersama ya. Nanti adik-adik belajar akuntansi manajemen, ini namanya pengalokasian biaya bersama itu ya. Katakanlah misalkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di sana ada program banyak ya, ada program diploma, apalagi ekstensi, kemudian magister dan sebagainya ya. Dan semuanya menggunakan listrik yang sama ya. Mungkin ya, ini mungkin tagihannya sama ya. Ada 1 meteran tagihannya sekian juta. Nah, kemudian berapakah setiap program ini harus menanggung? Nah, gitu ya. Nah, ini ada pengalokasian biaya bersama namanya. Ya, jadi disebutkan sini 75% adalah beban dari si toko dan 25% adalah bebannya untuk yang kantor gitu ya. Nah, nanti tinggal dihitung aja 75% dari 1.820 itu masuk ke mana? Toko ya. Sisanya 25% dari 1.820 masuk ke kantornya. Nah, itu ya, dialokasikan ke toko dan kantor. Itu maksud saya. Oke, saya tidak hitung angka pastinya, mohon juga dicek sama-sama ya. Kalau ada perbedaan silahkan diinterupsi. Ya, kalau tidak ada, saya asumsikan semuanya benar. Semua kelompok benar untuk soal ini. Ya, aman ya semuanya ya. Ya, jadi beban listrik di toko maupun di kantor itu di debit, kemudian beban yang masih harus dibayar itu di kredit, totalnya 1.820. Luar biasa. Ya, yang terakhir, poin terakhir silakan kelompok 6.
Baik, untuk penyesuaian yang terakhir yaitu utang bank adalah pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2018. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2019. Jadi di sini pertama-tama kami mencari dulu berapa persentase bunga yang harus dibayarkan selama 1 bulan. Jadi di sini caranya yaitu 9% dibagi 12, yaitu didapatkan sebesar 0,75%. Nah, setelah itu kita cari berapa bunga yang harus dibayarkan selama 1 bulan, yaitu dengan cara 0,75% dikali besarnya utang bank yang kita miliki dapat bisa dilihat pada daftar saldo sebelum penyesuaian yaitu sebesar 80.000. Jadi 0,75% dikali 80.000 yaitu sebesar Rp600. Jadi besarnya bunga yang harus dibayar per bulan adalah Rp600. Sedangkan pinjamannya itu cair tanggal 1 Agustus 2018. Nah, sampai akhir periode 2018 tercatat sudah 5 bulan kita sebenarnya sudah harus membayar bunganya. Jadi perhitungannya itu 600 dikali 5 sama dengan 3.000. Jadi penyesuaian yang harus dibuat yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 3.000. Sekian, Oke. Pak. Iya, wah sudah bagus sekali ya pemaparannya ya. Nah, jadi ini juga kita harus cek ke belakang ya. Ada daftar saldo sebelum penyesuaian. Ini adalah mana dia beban utang bunga ya. Utang bank 80.000 ya. Dan ini adalah utang bank yang cair tanggal 1 Agustus 2018 ya. Jadi apa nama perusahaan ini? Waserba ini dapat pinjaman dari bank sebesar 80.000 yang dia terima per tanggal 1 Agustus 2018 ya. Nah, di tanggal 31 Desember 2018 ketika kita harus menyiapkan laporan keuangan, kita harus mengakui bunga yang terhutang selama berapa bulan tadi dibilang 5 bulan ya. Jadi bulan Agustus, ya Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya kalau dihitung pakai jari. 5 bulan. Nah, 5 bulan berarti itu ada bunganya 9% per tahun gitu ya. 9% per tahun tadi sudah disebutkan, per bulannya berapa tadi? 9% bagi 12? Berapa tadi? 0,75%, Pak. Ya, jadi 0,75% per bulan. Jadi dikali 5 bulan, gitu ya. Kemudian dikali 80.000 ini, betul ya? Nah, hasilnya kalau pakai kalkulator, katanya hasilnya adalah Rp3.000, gitu ya. Nah, kemudian pencatatannya, penyesuaiannya adalah ada pengakuan beban bunga Rp3.000 dengan hitungan yang tadi itu, kemudian ada pengakuan utang bunga Rp3.000. Nah, nanti kapan dibayar nih? Tanggal berapa? 1 Agustus 2019. Iya, nanti utang bunga di debit, di kreditnya adalah kas di tanggal 1 Agustus 2019. Oke. Ya, luar biasa. Jadi untuk pencatatan di jurnal penyesuaian sudah beres. Yang ini teknis sekali ya, buku besar, jadi harus hati-hati masukkan satu-satu ya. Oke, saya lewati saja karena lumayan banyak. Ini pekerjaan yang sangat teknis ya. Nah, ini semacam summary-nya ya, tadi yang sudah disampaikan. Ini ada beberapa laporan yang kita gabungkan di sini ya. Gimana cara ini? Ya, jadi ini juga pekerjaan masukin angka yang dari laporan sebelumnya ya. Daftar saldo sebelum penyesuaian yang ini ya, bukan PR, yang jawaban tugas minggu lalu ya. Dimasukkan di sini, kemudian penyesuaian yang tadi ya di jurnal penyesuaian tadi itu kita masukkan sini, masukkan di nama akun yang sesuai ya. Oke, kemudian daftar saldo sesudah penyesuaian. Nah, ini gimana caranya? Dengan cara gimana dari kelompok 6? Dari mana dapat daftar saldo sesudah penyesuaian yang ini?
Daftar saldonya itu dengan cara daftar saldo sebelum penyesuaian dikurangi dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada, maka didapat daftar saldo setelah penyesuaiannya. Oke, itu ya. Nah, jadi ya ditambah atau dikurang. Iya, Ya, ditambah atau dikurang, iya tergantung. betul. Iya betul. Iya, jadi kalau kas ini 42 sekian, berapa ini? 48.000 sekian. 48.962. Kalau di sini Karena tidak ada penyesuaian. penyesuaian, jadi tetap dia saldonya. Iya betul. Ya, kalau ada penyesuaian persediaan Baru barang dagangan ya berubah gitu ya. Jadi ya lagi-lagi harus penuh kehati-hatian ya. Ya, gitu ya. Nah, kemudian di sebelah daftar saldo sesudah penyesuaian ada laporan laba rugi di sana. Kemudian di sampingnya lagi ada laporan posisi keuangan ya. Dua laporan yang istilahnya krusial di dalam akuntansi ya. Sebentar. Nah, ini laporan laba rugi. Dilihat dari laporan laba rugi yang disiapkan sini, kita coba cek. Nah, di sini mana dia? Ini ya, kolom yang ini ya. Mana dia? Ini ya. Nah, saldonya berapa ini? 685.030. Yang lainnya sama semuanya? Kelompok yang lain? Apa ada perbedaan? Nah, ini laba atau rugi kalau dia di debit sini? Laba. Laba ya. Nah, nanti kalau ada ujian seperti itu, ini laba atau rugi. Nah, itu juga harus ingat ya. Nah, caranya memahami gimana? Bisa disampaikan ke teman-temannya? Karena di sini besarnya sisi kredit pada laporan laba rugi itu lebih besar daripada sisi debitnya, di mana sisi kreditnya itu menyatakan penjualannya dan sisi debitnya itu beban-bebannya. Karena sisi kreditnya lebih besar, maka penjualannya itu lebih besar daripada bebannya, maka perusahaan itu untung laba. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini supaya saldonya sama, gitu ya. Ya, Kalau ini kan besarnya laba. ya iya betul ya. Jadi sudah betul sekali tadi disampaikan. Di sisi kredit di laporan laba rugi ini, di kolom laporan laba rugi di sisi kredit ini adalah menunjukkan pendapatan ya atau penjualan sebesar 2.400 sekian gitu ya. Nah, sedangkan di sisi debitnya ini menunjukkan total dari beban-bebannya ya. 1.800 sekian, 1.800 sekian. Nah, jadi lebih besar pendapatannya daripada beban-bebannya, sehingga ada selisih positif, yaitu laba. Ya. Nah, sekarang supaya dibuat sama, seimbang, antara debit sama kredit, 2.498 sekian ini, maka ada penambahan 685 di sisi debit. Gitu ya. Dan lagi-lagi ini adalah mempertegas, ini adalah laba. Gitu ya. Oke. Kemudian dari laba ini gimana kan? Di sudah ke atas di laporan posisi keuangan. Maaf. Laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat sini. Gimana nih? Coba diceritakan posisi keuangan. Jadi akun-akun yang dimasukkan ke laporan posisi keuangan itu ada akun real, yaitu meliputi aktiva dan serta ekuitas dan modal, utang dan modal. Iya. Zaman dulu itu namanya aktiva ya. Ada masih pakai buku aktiva gitu ya? Masih ada ya? Oh, oke. Itu zaman saya dulu tuh. Zaman masih dinosaurus. Ya, mungkin sekarang buku-bukunya banyak yang menyebutnya aset gitu ya. Aset. Ya. Aset atau mungkin kekayaan kalau mau di Indonesia kan benar ya. Aset, kemudian apa? Liabilitas, ya ada utang. Ekuitas. Ya, oke. Jadi kekayaan, utang dan modal. Itu tadi Adik sudah sebutkan akun real ya. Oke. Modal di sini modal kan? Mana dia? Mana modal? Modal. Seimbang ya, nomor berapa dia? Nomor 16. Nomor 16. Oh, sama. Ya, modal ini adalah modal awal. Awal. Kemudian ini 90.000 apa nih? Oh, dividen. Ada dividen ya. Kita harus ingat-ingat ya. Pernah ada dividen. Oke. Dicatat totalnya.
totalnya 172.850. Oke, yang di kreditnya 387. Oke. Ada perbedaan teman-teman yang lain? Enggak ya? Nah, ini kemudian laba bersihnya nanti akan menambah ekuitasnya ya, betul ya? Nanti akan menambah ekuitasnya sebesar 685.030. Oke, totalnya adalah 1.072.850. Nah, kelompok lain sama? Sama ya. Kalau ada yang menjawab saya asumsikan sama. Kalau ada yang Sama, Pak. ya kalau ada perbedaan mohon disampaikan ya. Oke, ya terakhir. Nah, ini dia lagi. Daftar saldo sesudah penyesuaian. Saya kira tadi sudah dibahas ya, betul ya? Nah, ini 2885.870, 2885.870 di sini ya. Ya, tadi sudah disampaikan ya tentang daftar saldo sesudah penyesuaian. Ya, ini dia. Ini dia. Oke, jadi kertas kerja ini menggabungkan beberapa laporan itu ya menjadi satu gitu ya. Oke. Ya, Untuk saldo laba itu masuk kemana nih Pak? Ke laporan laba rugi atau ke laporan posisi keuangan Pak? oke, pertanyaan ini bagus. Oke, yang ini ya. Yang ini, Dek. Iya Pak, yang itu Pak. Ya. Gimana kalau kelompoknya Adik siapa yang tadi ini? Made Wahyu Pradipta ya. Gimana, Dek? Kalau kelompok saya saldo laba yang nomor 17 ini masuk ke laporan posisi keuangan Pak. Sebentar. Nomor 17 itu yang mana? Ini Pak, di akun yang nomor 17. Nomor 17, sebentar. Ini ya? Uh-uh. Oh, di atasnya nih. Oh, saldo laba. 270. Oh, oke. Iya, ini di mana? Masuknya di laporan laba rugi atau di laporan posisi keuangan Pak? Soalnya di sesi 7 juga ada saldo laba itu ada di laporan posisi keuangan. Oke. Nah, kalau kelompok Adik di mana ini taruhnya? Kalau kelompok saya di laporan posisi keuangan ya Pak. Laporan posisi keuangan masuk sini ya. Sebentar, saya cek di ininya. Modal 100.000. Saldo awal bahwa laba di sini ya, saldo laba sebesar nomor 17 270.200 ini sebaiknya dimasukkan di laporan posisi keuangan ya. Saya juga tidak sependapat dengan tulisan saldo laba di sini karena ingat ini adalah bentuknya PT karena saya lihat dari modal saham bentuknya PT, maka saldo laba di sini maksudnya adalah laba ditahan ya. Ini dugaan saya, laba ditahan dan itu memang struktur modal tertulis modal saham yang nilainya adalah perkalian dari jumlah lembar saham yang diterbitkan dikali dengan harga saham pada waktu diterbitkan sama dengan 100.000 ya. Nah, laba ditahan ini akumulasi dari laba yang tidak dibagikan menjadi dividen gitu ya. Itu akan terakumulasi setiap tahunnya. Dan itu dibuat terpisah ya. Jadi laba modal saham kemudian di bawahnya ada laba ditahan 270.200 ya. Kemudian dikurangi dividen 90.000 ini ya. Kemudian totalnya ya modal lahir. Oke, jadi intinya adalah dari yang disebutkan tadi Adik itu saldo laba di sini atau laba ditahan ini sebaiknya dimasukkan di kolom laporan posisi keuangan ya, yang ada di sisi kreditnya. Gitu ya. Nah, kemudian Adik siapa tadi lagi saya lupa. Yang tadi mengoreksi ini. Kalau dari kelompoknya Adik tadi itu berarti berapa saldo laba bersihnya, Dik? Iya Pak, apakah suara saya sudah terdengar Pak? Iya, sekarang sudah dengar. Adik Wahyu, jadi gimana jadinya totalnya? Otomatis jadi ini berubah toh? Iya Pak, berubah jadinya. Jadinya kelompok saya mendapatkan laba bersih yaitu sebesar 414.830 Pak. Oke, jadi ini dikeluarkan sebesar 270.200 ini ya, 270.200 dikeluarkan
Oke, jadi ini tadi hasilnya 400 sekian ya, berkurang sekitar 200-an ya, hampir 300. Ya, ya jadi seharusnya gitu ya, tadi saya enggak melihat ini ya, seharusnya 270-200 ini masuknya ke laporan posisi keuangan. Terima kasih sudah diingatkan, sekaligus kita koreksi sama-sama ya. Enggak masalah kelompok 6 atau kelompok lain yang, ada kelompok lain yang juga sama dengan kelompok 6, memasukkan di angka ini, di kolom laporan posisi, laporan perubahan laporan laba rugi. Kelompok saya, Pak. Oke, enggak masalah ya, Dek Mita, enggak masalah. Ini proses belajar ya. Saya juga kelewatan tadi, untung disampaikan ya. Tapi saya juga apa istilahnya itu, mengoreksi juga ini ya, saldo laba ini harusnya jangan ditulis saldo laba tapi laba ditahan ya, karena ini adalah perusahaan berbentuk PT ya. Karena di sini ada tulisan modal saham. Oke. Dan itu ya masuknya di laporan posisi keuangan. Ya, jadi saya setuju dengan yang kelompoknya adik tadi. Yang di sini berarti bukan 685 itu ya. Oke, ada lagi komentar dari kelompok yang lain? Apa yang tidak sama itu ya, mohon disampaikan. Nanti saya akan apa istilahnya double check gitu ya. Jadi yang mana yang betul gitu ya. Karena saya belum membuat kunci jawabannya, jadi saya juga baru apa istilahnya itu, apa yang adik sampaikan itu yang saya asumsikan betul gitu ya. Oke, tadi saya tidak melihat ini, tadi saya langsung lihat yang di bawahnya itu ya. Asumsi saya ini hanyalah penjualan atau pendapatan gitu ya. Tadi adik juga menyampaikan ini adalah pendapatan gitu ya. Nah, kalau tadi dilihat dari sini ini adalah pendapatan dan ini adalah beban-beban, maka saya mengasumsikan 685 ini adalah laba bersihnya gitu ya. Nah, ternyata ada perbedaan ya, karena ada di sini laba, saldo laba ya. Walaupun namanya saldo laba atau laba ditahan, ini tidak masuk di laporan laba rugi ya. Tapi ini adalah bagian dari modal. Ya, struktur modal. Nanti ada bisa cek di internet atau di mana, di buku mana itu ya. Struktur modal perseroan terbatas seperti itu ya, modal saham itu nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa digabung gitu ya. Beda dengan waktu kita belajar perusahaan jasa itu ya, yang bersifat usaha dagang gitu ya. Jadi itu ikhtisar laba rugi ditutup jadi menambah modal saham. Ya, ada prive mengurangi modal, dilebur dia mengurangi modal gitu ya. Nah, tapi kalau perseroan terbatas, perlakuan akuntansinya berbeda. Modal saham ini nggak boleh diganggu-gugat ya. Kecuali ada penambahan penerbitan saham baru dia berubah. Kemudian saldo laba ini dibuatkan akun tersendiri, dia akan terakumulasi setiap RUPS kalau diputuskan ada laba yang ditahan tidak dibagikan menjadi dividen, dia akan terakumulasi masuk di akun laba ditahan. Gitu ya. Dividen juga dibuatkan akun tersendiri dividen ya, yang akan mengurangi modal awal ini. Oke. Ya, terima kasih sudah diingatkan Adik. Kalau ini ada kekeliruan kita belajar sama-sama ya. Nah, nanti yang penting di ujian harus hati-hati ya. Oke, terkadang pekerjaan teknis memasukkan ya seperti saya sering bilang itu, terkadang kita ini ya karena menganggap gampang gitu ya, ada datanya ya tinggal masukkan. Terkadang kita salah memasukkan kolomnya itu ya, di kolom tertentu. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang berbeda? Nah, kita lihat di sini gimana? Nah, ini modal saham 100.000, saldo laba maksudnya laba ditahan ya 270-200, dividen di debit ya. Oke. Kalau ini saya kira ada perbedaan. Gimana kalau yang ini? Neraca saldo, daftar saldo sesudah penyesuaian sama? Sama, Pak. Oke, sama ya. Oke. Jadi perbedaannya ada di pengklasifikasian laba ditahan ini ya, atau saldo laba bentuk bukunya. Harusnya dipindah ke sini, kemudian dampaknya di perhitungan di labanya ya. Oke, ya ini proses pembelajaran. Ya, saya kira nggak ada perbedaan lagi, betul ya? Kalau nggak ada perbedaan bisa kita akhiri ya. Jadi dengan berakhirnya pembahasan sesi 6A, maka berakhir juga
perkuliahan pertemuan ke-7 kita. Saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatian dari adik-adik, ya, keseriusan adik-adik dalam mengerjakan tugas, dan saya ucapkan selamat selamat belajar, selamat menyiapkan ujian tengah semester, ya. Sampai bertemu saat ujian tengah semester. Terima kasih. Perkuliahan hari ini saya akhiri, ya. Terima kasih, Pak. Baik, Terima kasih, terima Pak. kasih. Terima kasih, Yuk. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri, ya. Ya, saya akhiri. Yuk.